Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekonomi makro dan kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan ekonomi makro mencakup keseluruhan, contohnya pengangguran yang dapat menyebabkan kemiskinan. Dan contoh yang kedua, inflasi, yaitu naiknya seluruh harga barang sehingga menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Kebijakan ekonomi mikro yang mengenal tentang ekonomi dan produsen dan konsumen, yang mengalokasikan sumber daya produksinya, contohnya kegiatan yang ada di pasar seperti kegiatan jual beli. Di bidang ekonomi, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan mengenai kebijakan moneter saja. Kebijakan moneter yaitu pemerintah berhak mengendalikan jumlah peredaran uang. Instrumen kebijakan moneter ada 4, yaitu yang pertama politik diskonto, bank sentral berhak menurunkan atau meningkatkan suku bunga. Dan yang kedua operasi pasar terbuka, yaitu bank sentral berhak menjual surat-surat berharga seperti SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Dan yang ketiga giro wajib minimum, yaitu cadangan kas yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Dan yang keempat, kebijakan kredit dibagi menjadi dua, yaitu kredit ketat dan longgar. Kredit ketat ditetapkan bila terjadi inflasi, tujuannya untuk mengurangi uang yang beredar. Kredit longgar, kebijakan ini diterapkan jika terjadi deflasi atau untuk meningkatkan uang yang beredar. Macam-macam kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar. Cara menerapkannya yaitu menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat-surat berharga, menurunkan cadangan wajib minimum, memberlakukan kredit longgar. Kebijakan moneter kontraktif, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara menerapkannya yaitu menaikkan tingkat suku bunga, menjual surat-surat berharga, menaikkan cadangan wajib minimum, memberlakukan kredit ketat. Krisis keuangan yang melanda dunia termasuk menghempas Indonesia di tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan kerugian besar yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Krisis antara lain disebabkan oleh risiko sistemik. Risiko yang terjadi di satu negara bisa merambat ke negara lain. Kegagalan suatu bank bisa berimbas ke bank lain. Apa dan bagaimana risiko sistemik tersebut? Mari kita lihat kisah berikut ini. Pada suatu pagi yang cerah, kondisi jalan raya ramai lancar, kendaraan lalu lalang tanpa hambatan. Namun tiba-tiba mendadak semua berubah. Sebuah truk gandeng terguling dan menutup jalan, arus lalu lintas seketika terganggu. Seperti virus, kemacetan dengan cepat merebak ke ruas jalan lain, pengemudi mulai panik dan menggerutu, kegiatan terhambat. Kondisi cerita tadi sudah pasti menjadi menu sehari-hari kita, khususnya yang tinggal di Jakarta. Kemacetan tadi dapat menjelaskan konsep risiko sistemik dalam sistem keuangan. Jika jalan raya terdiri dari banyak ruas jalan yang dipenuhi oleh beragam kendaraan, sistem keuangan terdiri dari bank, institusi keuangan non-bank, perusahaan non-keuangan, serta rumah tangga yang terhubung dengan infrastruktur keuangan. Sama halnya dengan kemacetan tadi, risiko sistemik ialah potensi instabilitas, karena adanya gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan. Gangguan tersebut diakibatkan oleh interaksi dari faktor ukuran, kompleksitas usaha, dan keterkaitan antar institusi dan atau pasar keuangan, serta perilaku yang berlebihan dari pelaku keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian. Risiko sistemik merupakan hasil pertemuan shock dan vulnerability. Shock adalah peristiwa yang memicu atau membarengi terjadinya krisis, sedangkan vulnerability adalah karakteristik sistem keuangan yang dapat memperkuat dan mempercepat penyebaran shock. Dalam ilustrasi kemacetan tadi, hasil investigasi menemukan bahwa pemicu kecelakaan atau shock adalah supir yang mengantuk dan jatuhnya ranting pohon yang besar sehingga menghalangi pandangan supir truk. Sedangkan vulnerability-nya adalah kondisi jalan yang berlubang serta kerusakan pada mesin truk. Maka, ketika shock dan vulnerability bertemu, terjadilah kecelakaan yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Risiko sistemik dapat terjadi dalam dua dimensi. Dimensi cross-section atau dimensi antar subjek, membahas perilaku elemen-elemen sistem keuangan dalam satu periode. Sebagai contoh,
ketika mayoritas bank bersama-sama menyalurkan kredit ke sektor properti. Dimensi time series atau dimensi runtut waktu membahas perilaku elemen sistem keuangan dari waktu ke waktu, seperti peningkatan kredit pada sektor properti secara terus-menerus. Hal ini akan menimbulkan bubble atau peningkatan risiko di sektor properti. Dengan demikian, perbankan menjadi rentan terhadap masalah dalam sektor properti. Pembentukan risiko sistemik dalam sistem keuangan melewati 3 tahapan. Build-up phase yang ditandai dengan overheating pada sistem keuangan. Shock materialization yang merupakan fase awal krisis ditandai dengan munculnya tekanan pada sistem keuangan. Amplification and propagation yang merupakan fase meluasnya dampak krisis baik antara institusi keuangan, pasar keuangan, dan sektor lainnya. Risiko sistemik sangat perlu untuk dimitigasi karena berpotensi berakhir pada krisis yang tentunya menimbulkan kerugian bukan hanya pada sistem keuangan tetapi juga pada perekonomian real. Tapi tenang, risiko yang ada di sistem keuangan Indonesia telah dicegah untuk menjadi risiko sistemik seperti kemacetan tadi. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan telah mengambil langkah preventif. Dalam mencegah terjadinya risiko sistemik, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial melalui 4 tahapan strategi operasional. 1. Identifikasi prioritas risiko sistemik melalui balance approach. Identifikasi shock dan vulnerability yang menyebabkan risiko sistemik dilakukan melalui survei kepada stakeholder serta proses analisis data-data. 2. Assessment. Dilakukan secara fokus pada prioritas risiko sistemik yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Perumusan kebijakan makroprudensial, seperti loan to value untuk mencegah penyaluran kredit yang terlalu tinggi dan terkonsentrasi ke sektor berisiko tinggi. Countercyclical capital buffer agar perbankan menabung di saat kondisi ekonomi baik sehingga dapat tetap menyalurkan kredit di kondisi resesi. Dan giro wajib minimum loan to funding ratio untuk menjaga kecukupan likuiditas bank dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif. 4. Dalam hal risiko sistemik telah termaterialisasi dan terjadi krisis, Bank Indonesia akan memulai protokol manajemen krisis, berkoordinasi dengan otoritas keuangan lain. Dengan pengembangan tool serta proses asesmen berkelanjutan, Bank Indonesia bersama-sama dengan otoritas lainnya selalu berusaha untuk memitigasi risiko dan menciptakan stabilitas sistem keuangan Indonesia.